kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan di siang hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua hingga kita dipilih oleh Allah untuk bisa menghadiri sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan diiringi dengan niat mencari ridho ilahi, Allah membukakan pintu rezeki yang berupa kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan, ketentraman, kesehatan, kekayaan, sehingga kita digolongkan menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan, sehingga kita senantiasa menantikan syafaatnya sampai hari kiamat. Muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Tak terasa saat ini kita sudah memasuki hari ke-25 bulan Sya'ban. Artinya 4 hari lagi kita akan dipertemukan kembali dengan bulan yang agung, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah, ketika kita berada di bulan Rajab, kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi rajabana wa sa'bana wa barik Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan menanam amal. Bulan Sya'ban adalah bulan menjaga amal. Dan bulan Ramadan adalah bulan memanen amal. Agar tidak sia-sia kita kedatangan tamu agung, maka kita untuk bersegera melakukan berbagai macam amalan. Sehubungan dengan hadis di atas, khotbah kali ini kami akan menyampaikan tentang 3 bersegera menyambut datangnya bulan Ramadan. Muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun 3 bersegera menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di surat Al-Jumu'ah ayat 9, "Fasngau ila dzikrillah." Dan segera kamu ingat kepada Allah. Ketika hari Jumat, mari kita segera untuk hadir. Jangan sampai terlambat. Apalagi khatib sudah naik ke mimbar. Semakin kita datang lebih awal, ketika pintu kebaikan di masjid dibuka, maka yang datang pertama kali mendapat pahala seolah-olah telah korban seekor unta. Murid berikutnya seolah-olah korban seekor sapi. Murid berikutnya yang ketiga seolah-olah telah korban seekor kambing. Murid berikutnya
seolah-olah telah korban seekor ayam. Dan yang terakhir adalah seolah-olah korban hanya telur cecah ini. Untuk itu ketika hari Jumat, mari kita bersegera, bergegas-gegas untuk ke masjid. Ingat kepada Allah. Yang dimaksud dengan ingat kepada Allah yang pertama adalah sholat awal waktu, berjamaah dan di masjid. Apalagi laki-laki, hukumnya wajib sholat berjamaah di masjid. Kalau seorang laki-laki rumahnya dekat masjid, apalagi mangku masjid, kanan kiri masjid, tidak segera ke masjid, maka akan mudah terkena penyakit. Apa penyakit jasmani atau rohani. Dan kita belum dikatakan orang yang beriman kalau belum memakmurkan masjid. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sungguhnya orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Untuk itu manakala hati kita cenderung terpaut ke masjid, maka besok di hari kiamat tidak ada naungan yang diberikan pada Allah kepada 7 golongan. Di antaranya adalah orang yang hatinya terpaut ke masjid. Ingat kisah Sa'ban, sahabat Rasulullah, karena dapat hidayah, rumahnya jauh dari masjid, jarak tempuh 3 jam. Setiap hari ke masjid. Suatu saat dia tidak ke masjid. Apa? Karena meninggal. Itu Sa'ban. Sehingga ketika Rasul bertanya, di mana Sa'ban? Langsung dicari ke rumahnya. Hampir 3 jam. Subuh sampai rumahnya 3 jam. Maka ketika Rasulullah sampai di depan pintu mengetuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa betul ini rumah Sa'ban? Betul. Kamu siapa? Istrinya. Di mana Sa'ban? Baru saja meninggal. Ya Rasulullah, saya heran. Tapi ketika Sa'ban tadi meninggal, kok menyebut 3 kata? Ya Allah, saya menyesal sekali. Mengapa tidak jauh? Yang kedua, ya Allah, mengapa tidak yang baru? Yang ketiga, ya Allah, mengapa tidak semuanya? Maka istilahnya bertanya kepada Rasulullah, apa itu makna Rasulullah? Kemudian malaikat Jibril membukakan rekamannya, bahasannya, bahwa sebelum Sa'ban itu dicabut, diberi gambaran pahalanya, betapa banyaknya pahala yang diberikan ya orang yang hatinya ke masjid. Semakin jauh jarak rumah ke masjid, maka semakin banyak pahalanya. Namun demikian, betapa banyak orang yang rumahnya dekat dengan masjid enggan untuk ke masjid. Seperti orang munafik. Orang munafik ke masjid aras-arasan, berute, mules, awake lemes.
Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang-orang munafik hendak menipu Allah, tetapi Allah yang menipu orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan apabila ingin mendirikan sholat qalu kusala, ia aras-arasan. Yura'unan nas, mereka adalah waria, pamer pada manusia, dan ia mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali. Maka orang munafik tempatnya adalah di neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fid darki ashabinan nar. Sungguhnya orang-orang munafik tempatnya adalah di neraka yang paling bawah. Untuk itu kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat munafik. Muslimin jamaah rahimakumullah. Adapun segera yang kedua dalam menyambut Ramadan adalah segera kembali kepada ketaatan. Bulan Ramadan bulan yang dengan berkah, pahala melimpah, rezeki berkah, maka mari kita berlomba-lomba untuk menghidupkan Ramadan. Dimulai dengan niat puasa, menahan makan dan minum dari terbitnya fajar sampai terbit matahari. Kita bisa sedekah, bisa tilawah, bisa ikut qiyamul lail fatarwah dan sebagainya. Maka bagi yang belum, mari segera untuk memperbaiki, terutama adalah sholat kita. Bagi laki-laki, kata kuncinya kalau hidupnya ini barakah adalah sholat awal waktu berjamaah di masjid. Itulah makna daripada sholat sebagai suatu kebutuhan. Karena apa? Sholat itu ada 3. Sholat sebagai suatu kewajiban. Sing penting sholat, tidak memperhatikan di mana saya sholat, kapan saya sholat, waktunya kapan, tidak pernah dilakukan ini. Tapi ketika kita menjadikan sholat sebagai suatu kebutuhan, adalah berusaha sholat di awal waktu, berjamaah di masjid, karena sholat adalah penting. Amal yang mula-mula ditanya oleh Allah besok di hari kiamat. Untuk itu di bulan Syaban ini mari kita segera kembali kepada ketaatan. Muslimin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga, segera tobat. Jadi kalau sampai saat ini kita belum dapat menjadi daya, kon sholat nang masjid yo di aras-arasen, kon ngaji yo wegah, kon sedekah apalagi disuruh yang mulai tidak apa-apa. Maka apa? Segera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa kita banyak, maka Allah adalah Maha Pengampun. Allah memberi ampunan kepada orang-orang yang bertobat. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 1-3, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah ngarduha samawati wal ardu." Dan sudah kamu pada aman Allah dan surga yang luasnya langit dan bumi yang dimiliki orang-orang yang bertakwa. Itulah 3 langkah bersegera di dalam menyambut Ramadan. Maka dari itu mari kita siapkan diri kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita untuk berlomba-lomba menghidupkan Ramadan, di mana ketika kita nanti bertemu Ramadan, insya Allah pahalanya akan dilipat gandakan. Yang pada nanti kita akan dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Barakallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.